warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat datang di channel Irawati Mustafa. Pada video kali ini saya akan sharing tentang qawaid al-fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Video ini juga memenuhi mata kuliah qawaid al-fiqhiyah pada pasca sarjana IAIN Manado tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Pada video kali ini akan membahas mengenai 4 pembahasan, yaitu definisi qawaid al-fiqhiyah, definisi qawaid usuliyah, perbedaan keduanya, dan urgensi dalam kajian hukum Islam. Kita masuk pada pembahasan pertama, definisi qawaid al-fiqhiyah. Secara etimologi, qawaid fiqhiyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari 2 kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi, seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi, seperti usuluddin atau dasar agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum aturan yang sudah pasti atau patokan dan dalil. Kaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dapat kita pahami bahwa kaidah adalah aturan umum yang meliputi bagian-bagiannya. Contohnya, jika kita berbicara soal kemaslahatan atau berbicara soal puasa, jadi hanya berbicara soal aturan-aturan puasa atau hanya kemaslahatan saja, tanpa kita berbicara kemudaratan atau lain-lain. Kata fiqhiyah berasal dari kata fikih, ditambah dengan yang nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau penyandaran. Secara etimologi, fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Al-Quran menyebut kata fikih sebanyak 20 ayat, antara lain pada surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum aifatul in yatafakkahu fit dini waliyunziru kauma mahum, yang artinya tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi dapat dipahami fikih hanya membahas perbuatan, yaitu apa yang dilihat terkait dengan perbuatan hati, bukan dari fikih. Sedangkan pengertian qawaid fiqhiyah menurut terminologi Al-Taftazani memberikan rumusan, yaitu dalam pengertian ini ada 2 terminologi yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Tinjauan terminologi, kaidah mempunyai beberapa arti. Dr. Ahmad Asy-Syafi'i menyatakan bahwa al-kuliah Latin yandurus
Al-Qudiyah, Al-Kulliyah, Latin Yandurus tahta kulli wahidatin minha hukmun jazaya kasira. Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat didefinisikan hukum-hukum bagian tersebut darinya. Al-Zurzani dalam kitab Al-Tarifat memberikan rumusan, yaitu ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya. Ibnu Al-Subki dalam kitab Al-Asyaba wal Al-Nazair memberikan rumusan, yaitu perkara yang bersifat universal yang banyak bagian-bagiannya bersesuaian dengannya, di mana hukum-hukum bagian-bagian tersebut dipahami darinya. Mustafa Ahmad Al-Zurka memberikan rumusan, yaitu pokok-pokok fikih yang bersifat umum dalam bentuk teks perundang-undangan yang ringkas yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya. Jadi dapat dipahami bahwa qawaid fikih adalah persoalan-persoalan hukum fikih yang aturan-aturan tersebut dapat ditentukan secara langsung status hukum, yaitu merupakan pedoman aturan-aturan atau norma yang mayoritas yang melingkupi persoalan-persoalan fikih. Nah, dengan kaidah-kaidah ini maka dapat diketahui suatu hukum pada suatu persoalan. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu definisi qawaid usuliyah. Secara etimologi, usul fikih berasal dari dua kata, yaitu kata usul. Us bentuk jamak dari asal dan kata fikih. Asal secara etimologi diartikan sebagai fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun bukan. Sedangkan secara terminologi, kata asal mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut. Pertama, dalil atau landasan hukum. Seperti pernyataan para ulama usul fikih bahwa asal dari wajibnya sholat 5 waktu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasul. Kedua kaidah atau dasar fondasi, yaitu dasar atau fondasi sesuatu seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Islam itu didirikan atas 5 usul atau dasar atau fondasi. Ketiga, raji atau yang terkuat, yaitu yang terkuat seperti dalam ungkapan pada para ahli usul fikih, yang terkuat dari isi atau kandungan suatu hukum adalah arti hakikatnya. Keempat, far'un atau cabang seperti perkataan ulama usul, anak adalah cabang dari ayah menurut Abu Hamid Al-Ghazali. Kelima, mustasab atau memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinannya? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan waris, begitu juga ikatan pernikahan dianggap tetap. Dari kelima pengertian asal tersebut yang diungkapkan bisa digunakan adalah dalil, yaitu dalil-dalil fikih. Maka kaidah usuliyah adalah dalil syara yang bersifat menyeluruh, universal dan global atau kulli atau mujmal. Kaidah usuliyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Dari pengertian usul fikih terkandung pengertian bahwa objek kaidah usul fikih antara lain adalah kaidah-kaidah penggalian hukum dari sumbernya. Dengan demikian, kaidah usuliyah adalah sejumlah proporsi atau pernyataan atau ketentuan dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah usuliyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa sumber hukum. Menguasai kaidah usuliyah dapat mempermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya.
Definisi kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Menurut Ibnu Taimiyah, kaidah usuliyah adalah al-adl, al-adilah, al-amah. Menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, kaidah-kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya. Fungsi dari kaidah usuliyah ini, fungsi utamanya yaitu menurut Amin Dharma adalah untuk mengangkat ketentuan hukum Islam yang terpapar dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga setiap orang mukallaf dapat mengetahuinya dengan baik dan menerimanya sebagai ketentuan syara, baik secara yakin maupun zan. Secara terminologi, kaidah-kaidah usul merupakan dalil-dalil umum, sedangkan qawaid fikih merupakan hukum-hukum umum. Dalam penerapannya, kaidah-kaidah yang terdapat dalam usul fikih atau qawaid usuliyah bersifat umum, menyeluruh, dan dapat diaplikasikan pada seluruh bagian-bagian dan ruang lingkupnya. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu perbedaan qawaid fikih dan qawaid usuliyah. Atiyah Adlan membedakan antara qawaid fikih dengan qawaid usuliyah. Adapun qawaid usuliyah merupakan dalil-dalil umum, sedangkan qawaid fikih merupakan hukum-hukum umum. Qawaid usuliyah adalah kaidah untuk mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci, sedangkan qawaid fikih adalah kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya, dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa, serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi dan kemudian memaknainya. Perbedaan mendasar antara qawaid usuliyah dan qawaid fikih adalah qawaid usuliyah membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fikih adalah kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Jadi qawaid usuliyah ini membicarakan tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fikih membicarakan tentang hukum-hukum yang bersifat umum. Perbedaan qawaid fikih dan qawaid usuliyah secara lebih terperinci dapat diuraikan sebagai berikut. Perbedaan qawaid fikih dan qawaid usuliyah dapat dipahami dan terperinci sebagai berikut. 1. Qawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah yang dilahirkan dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Sementara qawaid al-fikih dilahirkan dari kumpulan beberapa persoalan fikih. Contoh, dalam Al-Quran berkali-kali menyebutkan perintah sholat, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat. Dalam hadis juga menyebutkan bahwa perintah sholat dan membayar zakat. Ulama menetapkan bahwa hukum sholat itu wajib. Dan qawaid fikih merupakan kumpulan-kumpulan dari persoalan fikih tersebut. Qawaid usuliyah beranjak dari berpikir deduktif, sementara qawaid al-fikih beranjak dari berpikir induktif. Ketiga, qawaid usuliyah bersifat umum dan dapat diterapkan secara menyeluruh, sementara qawaid al-fikih hanya meliputi bagian-bagiannya yang relevan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Qawaid usuliyah berfungsi untuk mengistinbatkan hukum, sementara qawaid al-fikih bersifat menghimpun persoalan fikih dan memperkuat hasil kajian dari usul fikih, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa qawaid fikih dapat digunakan sebagai alat untuk istinbat. Qawaid usuliyah ada sebelum adanya fikih, sementara qawaid fikih muncul setelah adanya fikih. Menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, perbedaan antara qawaid fikih dengan qawaid usuliyah adalah sebagai berikut. 1. Ilmu usul fikih merupakan parameter atau tolak ukur cara beristinbat fikih yang benar.
Kedudukan ilmu usul fikih dalam fikih ibarat kedudukan ilmu nahwu dan hal pembicaraan dan penulisan. Qawaid fikih merupakan wasilah, jembatan, penghubung antara dalil dan hukum. Tugas qawaid fikih adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tersilih atau terperinci. Tugas qawaid fikih adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tafsil atau terperinci. Ruang lingkup qawaid usuliyah adalah dalil dan hukum seperti amr itu menunjukkan wajib, nahi menunjukkan haram, dan wajib muhayyar bila telah dikerjakan sebagian orang, maka yang lainnya bebas dari tanggung jawab. Qawaid fikih adalah kaidah kulliyah atau athariyah atau mayoritas yang juzinya beberapa masalah fikih dan ruang lingkupnya selalu perbuatan orang mukallaf. Yang kedua, qawaid usuliyah merupakan qawaid kulliyah yang dapat diaplikasikan pada seluruh juzinya dan ruang lingkupnya. Ini berbeda dengan qawaid fikih yang merupakan kaidah mayoritas yang dapat diaplikasikan pada sebagian juzinya karena ada pengecualiannya. Ketiga, qawaid usuliyah merupakan zariyah atau jalan untuk mengeluarkan hukum syara amali. Qawaid fikih merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang mempunyai ilat yang sama, di mana tujuannya itu untuk menekankan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya. Yang keempat, eksistensinya qawaid fikih baik dalam teori maupun realitas lahir secara furu karena berfungsi menghimpun furu yang berserakan dan mengalokasikan makna-maknanya. Adapun usul fikih dalam teori dituntut eksistensinya sebelum eksistensinya furu karena akan menjadi dasar seorang faqih dalam menjelaskan atau menetapkan hukum. Posisinya seperti Al-Quran terhadap sunnah, dan nas Al-Quran lebih kuat dari zahirnya. Usul sebagai pembuka furu, posisinya seperti anak terhadap ayah, buah terhadap pohon, dan tanaman terhadap bun. Usul sebagai pembuka furu, posisinya seperti anak terhadap ayah, buah terhadap pohon, dan tanaman terhadap benih. Kelima, qawaid fikih sama dengan usul fikih dari satu sisi dan berbeda dari sisi yang lainnya. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama mempunyai kaidah yang mencakup berbagai juz'i, sedangkan perbedaannya yaitu kaidah usul adalah masalah-masalah yang dicakup oleh bermacam-macam dalil tafsili yang dapat mengeluarkan hukum syara. Kalau kaidah fikih adalah masalah-masalah yang mengandung hukum-hukum fikih saja, mujtahid dapat sampai kepadanya dengan berpegang kepada masalah-masalah yang dijelaskan dalam usul fikih. Kemudian bila seorang faqih mengaplikasikan hukum-hukum tersebut terhadap hukum-hukum parsial, maka itu bukanlah kaidah, namun bila ia menyebutkan hukum-hukum tersebut dengan kaidah-kaidah kulliyah atau peristiwa universal yang di bawahnya terdapat berbagai hukum juz'i, maka disebut kaidah qawaid kulliyah, dan hukum-hukum juz'i benar-benar masuk dalam kajian fikih. Keduanya menunggu kajian mujtahid terhadap usul fikih yang membangunnya. Kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu urgensinya dalam hukum Islam. Dapat kita lihat urgensi kaidah fikih dalam kajian hukum Islam prakteknya di berbagai bidang, misalnya pada bidang ekonomi. Sebagai upaya membumikan kaidah fikih ekonomi bagi masyarakat luas termasuk praktisi hukum, regulator, para stakeholder, dan pegiat ekonomi Islam, maka berikut ada beberapa kaidah fikih yang diungkapkan oleh ahli Ahmad Nadwi dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu pertama, kaidah fikih mempermudah untuk menguasai fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan dengan jalan menyusun furu-furu yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah. Kemudian yang kedua,
Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum. Kemudian yang ketiga, mempermudah ahli fikih dalam mendekatkan analogi atau ilhaq dan tahrij untuk mengetahui hukum-hukum yang belum digariskan dalam fikih. Yang keempat, meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Elaborasi urgensi kaidah fikih di atas dalam kaitannya sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kegiatan berpikir kreatif agar formula fikih, produk fatwa dan produk hukum badan penyelenggaraan negara, legislatif, eksekutif, dan yudisial itu lebih mencerminkan nilai-nilai kemaslahatannya. Demikian penjelasan singkat tentang qawaid al-fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Tentunya banyak sekali kekurangan, oleh karenanya diperlukan sharing dengan saudara-saudara sekalian untuk penyempurnaan penjelasan ini. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.